Jemaat kami undang bangkit berdiri. Hari ini kita merayakan Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan pembukaan bulan keluarga tahun 2020. Untuk itu mari kita nyatakan syukur kita atas kasih dan kemurahan Tuhan yang senantiasa menyertai dan memelihara kehidupan keluarga kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 451 bait 1 dan 2, Bila Yesus berada di tengah keluarga. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan pembukaan bulan keluarga tahun 2020 kita khususkan dengan pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bersekutu bersama untuk merayakan Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan pembukaan bulan keluarga tahun 2020. Melalui bulan keluarga ini, kita diingatkan kembali bahwa keluarga kita telah dipelihara oleh Tuhan bagai benih tanaman. Lewat pemeliharaannya, Tuhan menghendaki supaya kita atau keluarga kita bertumbuh dan berbuah, sehingga dapat menjadi berkat bagi sesama. Maka mari kita ungkapkan rasa syukur kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 318 bait 1 dan 2, Berbahagia Tiap Rumah Tangga. Berbahagia tiap rumah tangga, di mana kau lah tamu yang tetap dan merasakan
tiap sukacita. Tanpa Tuhan tiadalah lengkap. Di mana hati kirang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu. Di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, kembali diingatkan akan karakter kita sebagai umat kepunyaan Tuhan, yaitu supaya hidup saling mengasihi. Hukum kasih terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 10 sampai 11 yang berbunyi demikian. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Dengan bercermin pada hukum kasih ini, nyata sekali dosa kita, yaitu bahwa kita belum dapat melaksanakan hukum kasih ini dengan selengkapnya dan seutuhnya. Oleh sebab itu, marilah kita menyesali dosa kita, seraya mohon pertolongan dan pengampunan Tuhan dengan menyanyikan Kidung Penyesalan, Kidung Jemaat 467, bait 1 dan 2, Tuhanku bila hati kawanku. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Jemaat kami undang bangkit berdiri, kita akan menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan.
Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ia tidak segera menghukum umatnya yang melakukan dosa dan pelanggaran, tetapi ia menghendaki supaya umatnya bertobat. Dan bagi setiap orang yang bertobat, Tuhan berkenan menganugerahkan pengampunan. Hal itu dinyatakan dalam berita anugerah dan petunjuk hidup baru, sebagaimana dalam 1 Tesalonika 5 ayat 11. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Demikian berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Untuk itu, mari kita tanggapi dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 424, bait 1 dan 2, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita satu hati dalam doa. Kita siapkan hati untuk menerima pewartaan firman Tuhan. Kita mohon tuntunan Roh Kudus Tuhan, supaya kita dimampukan melakukan sabda Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa, saya layankan. Bapa di sorga, sampai hari ini kami masih melakukan peribadatan bersama dengan keluarga tercinta di rumah kami masing-masing karena pandemi COVID-19. Namun Tuhan, kami menyadari, meyakini, meskipun kami beribadah hanya bersama dengan anggota keluarga, tidak menghilangkan makna peribadatan kami ketika kami boleh bersama-sama dengan saudara seiman. Maka Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami, hingga kami boleh melakukan peribadatan sampai saat ini, meskipun hanya bersama dengan
anggota keluarga kami tercinta. Bapa di surga, kini tiba saatnya kami hendak mendengarkan firman-Mu. Sabda-Mu itu menjadi kekuatan dan semangat serta harapan di tengah kami menghadapi keprihatinan karena pandemi COVID-19. Sehingga kami pulih melewati pergumulan ini, melewati keprihatinan ini dengan tetap dalam penyertaan, pemeliharaan, dan perlindungan Tuhan. Maka Bapa, berfirmanlah, kami siap mendengarkan dan melakukan di dalam perjalanan kehidupan kami. Terlebih lagi di bulan keluarga tahun 2020 ini. Kami semakin dikuatkan, diteguhkan tentang iman, pengharapan, dan cinta kasih dalam keluarga kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan menerima pewartaan firman Tuhan. Dan pewartaan firman Tuhan pada saat ini terambil dari salah satu bacaan leksionari hari ini, yaitu dari Injil Matius pasal 21 ayat 33 sampai dengan 46. Adapun untuk bacaan yang lainnya dapat Bapak Ibu Saudara perhatikan pada warta gereja, dipersilakan untuk kemudian dibaca bersama anggota keluarga. Matius 21 ayat 33 sampai dengan 46. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya,
Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, supaya perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu, dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam hidup sehari-hari. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Selamat pagi, salam Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus terus ada dan menyertai kehidupan keluarga kita masing-masing. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bersama dengan umat beriman kepada Tuhan Yesus Kristus di seluruh muka bumi, kita boleh merayakan Hari Perjamuan Kudus sedunia. Dan di lingkungan Sinode GKJ dan GKI wilayah Jawa Tengah, di bulan Oktober ini kita melaksanakan bulan keluarga. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, perlu kita sadari bahwa kita ini adalah sebagai keluarga Allah. Maka dalam tema khotbah di Hari Raya Perjamuan Kudus sedunia ini dan pembukaan bulan keluarga tahun 2020 adalah keluarga bagai kebun anggur. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, saya ajak dan saudara-saudaraku saya ajak untuk membayangkan atau mengingat tanaman yang ada di rumah, yang itu mungkin sangat berharga, seperti yang sekarang ini sedang booming, yaitu ada bunga yang disebut janda bolong. Dalam media sosial, harganya
daun satu itu 30 juta. Kalau daun 4 berarti sudah 120 juta. Begitu berharga. Tetapi sebuah tanaman ini tanpa adanya perawatan, tanpa adanya pemeliharaan, semahal apapun, seindah apapun, tidak ada artinya. Tentu akan layu dan mati. Jadi, untuk bisa hidup dan kemudian itu berharga, perlu dirawat, dijaga, dipelihara dengan sebaik-baiknya. Itulah juga dalam kehidupan keluarga. Seperti benih yang dirawat, seperti bunga yang dipelihara, demikianlah gambaran pemeliharaan Allah dalam hidup keluarga kita. Tentu bahasa gambaran tidak dapat menjelaskan semuanya dengan tuntas dan gamblang. Akan tetapi, gambaran diperlukan untuk menolong kita dalam memahami sesuatu, sehingga kita menjadi jelas dan mengerti, paham betul. Alkitab banyak menggunakan gambaran untuk memudahkan kita memahami realita Allah yang tak terjangkau oleh akal manusia. Salah satu gambaran yang dipakai untuk menyebut umat Allah Israel adalah dalam kebun anggur atau pohon anggur, sebagaimana yang kita baca dalam bacaan leksionari hari ini. Anggur adalah lambang kemakmuran dan damai sejahtera. Dengan menggambarkan umat Allah sebagai pohon atau kebun anggur, itu artinya hidup kita tidak lepas dari pemeliharaan Allah, perawatan Allah, dan dijaga oleh Allah. Dalam pemeliharaan Allah, hidup umat Allah akan penuh dengan damai sejahtera, seperti petani anggur yang merawat dengan telaten pohon anggurnya, seperti bapak ibu yang punya tanaman bunga yang berharga itu dengan telaten merawat dan menjaganya. Demikianlah yang dilakukan Allah dalam memelihara umatnya, dalam memelihara keluarga-keluarga kita. Bahkan pemeliharaan itu dilakukan dengan begitu lengkap. Yesaya menyatakan pemeliharaan itu mulai dari mencari lahan yang subur, membuat pagar duri sekeliling, mencangkul, membersihkan batu dari tanah, menanamkan dengan benih anggur pilihan, mendirikan menara, bahkan menyiapkan lubang untuk pemerasan saat panen nanti. Begitu lengkapnya pemeliharaan Allah. Sayangnya, pemeliharaan Allah itu seringkali diabaikan, tidak dipedulikan oleh umat Allah. Mereka mencari jalan sendiri. Mereka tidak taat dan tidak setia pada Allah sang pemelihara.
alih-alih mendapat berkat, yang terjadi justru pohon anggur berubah asam atau bahkan layu, tak terawat. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, gambaran ini merupakan peringatan bagi umat Allah sebelum pembuangan. Sang Nabi sudah menubuatkan agar umat Allah kembali dalam pemeliharaan Allah. Namun mereka tidak mendengarkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, gambaran tentang kebun anggur juga dipakai oleh Tuhan Yesus dalam Injil Matius 21 ayat 33 sampai 46. Gambaran Yesus ini berisi konflik antara pemilik dan penggarap atau penyewa kebun anggur. Secara akal sehat, pemilik kebun anggur berhak atas hasil panen anggurnya yang harus dibayar oleh penggarap-penggarap. Tentang hal ini, hukum Yahudi mengatur adanya semacam sewa lahan dengan metode bagi hasil. Setiap tahun pemilik kebun akan datang mengambil hasilnya. Menariknya, Bapak Ibu Saudara terkasih, diatur juga jika selama 3 tahun hasil kebun tidak diambil, kebun itu menjadi milik si penggarap. Ini sangat menarik. Mungkin dianggap pemilik kebun anggur tidak lagi membutuhkan hasil dari kebun anggur. Nah, celah aturan hukum inilah yang dipakai penggarap dalam perumpamaan Yesus agar mereka dapat menguasai kebun anggur itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika pemilik anggur atau kebun anggur mengutus sejumlah hamba untuk meminta hasil anggurnya, alih-alih mendapat hasil, mereka malah dibunuh oleh para penggarap. Akhirnya pemilik kebun anggur kemudian mengutus anaknya sendiri dengan harapan anaknya akan lebih disegani, dihormati. Namun apa yang terjadi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku terkasih? Justru para penggarap itu merancang pembunuhan pada anak pemilik kebun anggur dengan harapan mereka dapat memiliki warisan berupa tanah yang mereka garap itu. Mendengar laporan kematian anaknya, hilanglah kesabaran pemilik kebun anggur itu. Ia datang untuk membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Dapat Bapak Ibu baca pada ayat 41. Makna perumpamaan itu langsung ditangkap oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Mereka mengerti. Mereka ini dipercaya menjadi penggarap, namun mereka menjadi pemilik. Ingin menguasai tentang kebun anggur itu. Itu sebabnya para nabi utusan Allah, utusan sang pemilik kebun anggur, mereka bunuh. Lebih dari itu, sang anak pemilik kebun anggur, ini adalah gambaran tentang
Yesus Kristus sendiri juga mereka bunuh. Apa yang mereka lakukan menunjukkan bahwa mereka sedang menolak pemeliharaan Allah. Itu sebabnya mereka mengatur Allah dengan berbagai macam hukum yang ketat yang mereka buat atas nama Tuhan. Nah, belajar dari pengalaman iman umat Israel, kita bisa juga membayangkan keluarga kita sebagai kebun anggur masa kini. Allah Sang Pemelihara telah dengan telaten merawat kehidupan keluarga kita. Berbagai pengalaman pemeliharaan Allah yang luar biasa kita rasakan sebagai keluarga. Apa tujuan Allah memelihara keluarga kita? Tujuannya tidak lain adalah agar keluarga kita berbuah menjadi berkat bagi sesama kita. Sama seperti pohon yang berbuah memberi kehidupan bagi yang memakannya. Demikian juga kita dipanggil untuk berbuah bagi kehidupan. Lalu pertanyaannya, buah apa yang Tuhan harapkan dari keluarga kita? Coba kita renungkan apa yang disebut berbahagia versi dunia. Jawabnya adalah ketika kita memiliki harta benda yang melimpah. Harta benda adalah sesuatu lahiriah yang tampak. Itu sebabnya orang-orang berlomba-lomba menggunakan apa yang tampaknya keren, mahal, eksklusif. Keluarga tak luput dari keadaan yang demikian. Belajar dari Paulus, mengejar yang lahiriah ternyata tidak memberikan kebahagiaan. Itu sebabnya Paulus mengalami perubahan orientasi hidup, tujuan hidup setelah mengenal Kristus. Filipi 3 ayat 8. Atau lebih tepatnya Yesus memperkenalkan diri kepada Paulus. Paulus memakai istilah dirinya lah ditangkap oleh Yesus. Kini Paulus bekerja keras mengejar tujuan hidupnya yang baru, bukan hal yang duniawi, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Nah, pengalaman Paulus tidak kemudian membuat kita menganggap yang lahiriah itu tidak penting. Sama sekali bukan. Yang lahiriah penting, tetapi bukan menjadi fokus, bukan menjadi tujuan. Tujuan hidup kita adalah menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah di tengah-tengah keluarga. Lalu apa nilai-nilai kerajaan Allah yang harus kita hadirkan di tengah-tengah keluarga itu? Mari kita belajar merenung kembali. Ketika tadi di awal saya mengajak Bapak Ibu membayangkan atau mengingat ketika Bapak Ibu menanam benih atau menanam bunga yang kemudian Bapak Ibu rawat, Bapak Ibu jaga, Bapak Ibu pelihara dengan telaten, maka menjadi tanaman yang indah, sedap dipandang. Pertanyaannya, untuk kita renungkan, supaya bisa menjawab tentang nilai-nilai kerajaan Allah itu,
yaitu disiram dengan air. Air apa yang dibutuhkan dalam keluarga? Harta benda? Bukan. Yang dimaksudkan air adalah cinta kasih. Itulah untuk bisa menghadirkan kerajaan Allah dalam keluarga. Yang kedua, diberi pupuk. Pupuk apa yang paling cocok untuk keluarga? Yang paling cocok adalah firman Allah. Karena firman Allah memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, mengingatkan, dan menunjukkan kesalahan kita. Supaya kita kemudian tersadarkan. Dan kita kembali untuk senantiasa mengingat akan kasih dan kemurahan Allah. Itulah yang harus kita hadirkan. Nilai-nilai kerajaan Allah di dalam keluarga kita. Maka tugas kita bersama adalah saling mengingatkan, menguatkan, dan menyuburkan agar keluarga kita tumbuh dalam kebahagiaan dan berbuah dengan menjadi berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita masuk dalam saat hening. Saat hening cukup. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita siapkan hati untuk menerima pelayanan sakramen perjamuan kudus ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 35, Tercurah Darah Tuhanku. Roti dan anggur ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus dan tubuh Tuhan Yesus Kristus yang dikorbankan untuk mendatangkan keselamatan. Sebelum kita menerima roti dan anggur dalam sakramen perjamuan kudus ini, marilah kita hening sejenak untuk mengingat Tuhan Yesus dalam kemuliaannya di surga dan memastikan bahwa kehidupan iman kita senantiasa dipelihara dan disegarkannya seperti roti dan anggur ini yang dapat menyegarkan tubuh kita.
Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan makanlah dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari kuasa dosa. Mari kita makan bersama-sama. Anggur dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan minumlah dengan mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari kuasa dosa. Mari kita minum bersama-sama. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersyukur dan memuliakan Tuhan yang telah memperkenankan kita menerima sakramen perjamuan kudus, serta masing-masing mengucap dalam hati demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian juga Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa dalam doa syafaat. Bapa di surga, terima kasih Engkau yang senantiasa memelihara hidup kami. Bahkan pemeliharaan-Mu tiada henti di setiap perjalanan kehidupan kami, yaitu keluarga kami yang senantiasa juga merasakan kecukupan dalam segala hal. Maka Tuhan, saat ini kami boleh mengaturkan syukur atas berkat Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan dengan mengaturkan persembahan minggu maupun juga perjamuan kudus dan persembahan yang lainnya. Kami mohon Tuhan menerima, menyucikan dan memberkati, sehingga penggunaannya bagi kemuliaan nama Tuhan dan juga sarana pelayanan
kesaksian dan persekutuan bagi gereja Tuhan. Bapa di surga, mohon ampun apabila dalam kami mengaturkan persembahan terselip dosa dan kesalahan. Selanjutnya Tuhan, kami berdoa dalam kehidupan bersama sebagai keluarga Allah di gereja ini. Mampukan kami untuk terus saling memperhatikan, saling menguatkan, dan juga mendukung, sehingga akan tercipta damai sejahtera. Kami berdoa untuk saudara kami yang berulang tahun, Tuhan juga memberikan berkat pada mereka, kesehatan, kekuatan, umur panjang, dan juga hidupnya pun menjadi berkat bagi sesamanya. Kami berdoa bagi jemaatmu yang sakit, Tuhan terus berikan mereka kekuatan dan ketabahan serta keberserahan diri kepadamu, sehingga mereka tidak putus asa, namun tetap yakin akan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan melalui orang-orang yang mengasihinya. Kami juga berdoa untuk pelayanan bagi gereja di tempat ini. Engkau terus menyertai dan memberkati meskipun dalam pandemi COVID-19. Dengan demikian, jemaat pun akan terus terpelihara, baik itu melalui majelis gereja, pengurus komisi, dan panitia. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang masih belajar. Tuhan berikan mereka hikmat dan juga kesungguhan untuk bisa menggapai masa depan dengan gemilang, meskipun saat ini mereka harus belajar jarak jauh. Kau berkati pula bagi yang sudah selesai studi, mencari pekerjaan. Engkau yang menyediakan pekerjaan sesuai kemampuannya. Engkau juga memberkati pasangan yang sepadan bagi saudara kami yang sudah merindukan adanya pasangan untuk kehidupan keluarganya. Kami serahkan juga setiap keluarga-keluarga Kristen milik Tuhan, mampukan untuk terus hidup dalam saling mengasihi, saling menghormati, dan saling menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing, sehingga dalam keluarga pun tercipta damai sejahtera, akhirnya boleh menjadi berkat bagi keluarga yang lainnya. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, mampukan bangsa kami untuk segera bebas dari COVID-19, sehingga kami boleh menjalankan kegiatan, belajar, bekerja, beribadah secara normal seperti kembali semula. Tolong Tuhan, berikan kemampuan pula bagi masyarakat untuk mendukung, menghormati apa yang menjadi peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga COVID-19 segera sirna dari muka bumi ini, dan khususnya di Indonesia. Tuhan Bapa di surga, kami juga berdoa untuk para medis yang bekerja menolong saudara kami yang terpapar COVID-19. Berikan mereka semangat dan perlindungan, sehingga terus dapat melayani saudara-saudaranya dengan penuh cinta. Tuhan, demikian doa syukur dan harapan kami, dan kami serahkan selanjutnya hidup dan kehidupan kami hari ini dalam kuasa-Mu. Dan kami pun boleh melakukan aktivitas hari ini dalam penyertaan Tuhan pula. Dan kami boleh berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Mari bersama-sama dengan gereja di seluruh muka bumi dan di sepanjang segala abad kita memperbarui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita nyanyikan nyanyian pengutusan Kidung Jemaat 376, bait yang pertama, Ikut Diko Saja Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, arahkanlah hatimu pada Tuhan dan jadilah saksi Tuhan dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Nyanyian penutup Kidung Jemaat 412, bait yang pertama, Tuntun Aku Tuhan Allah. Tuntun